Kasus kali ini terjadi di Metamora, sebuah desa kecil dan sepi yang ada di Ohio, Amerika Serikat. Kasus mengerikan ini terjadi pada 19 Juli 2016, di mana seorang gadis yang berusia 20 tahun dilaporkan menghilang setelah dia bertemu dengan pacarnya. 3 hari kemudian jasadnya berhasil ditemukan dalam kondisi sangat memilukan. Pokoknya jasadnya sangat memprihatinkan, sampai-sampai para penyidik harus mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri mereka setelah melihat jasad gadis tersebut. Apakah yang terjadi pada gadis tersebut? And who killed her? Well, inilah kasus penghilangan nyawa Sierra Jogin. Let's restart the case. Sierra Jogin lahir pada 11 Februari 1996 di Sylvania, Ohio, Amerika Serikat. Ayahnya bernama Tom Jogin, ibunya bernama Sheila Pekilek. Orang tua kandungnya telah berpisah, dan dia memiliki 4 orang saudara. Sierra tinggal bersama ibu dan ayah tirinya di sebuah daerah bernama Metamora di Ohio. Menurut orang-orang yang mengenalnya, Sierra adalah anak periang. Dia humoris, dia disukai banyak orang, dia mandiri dan dia sangat menyukai olahraga. Nah, saat di high school, Sierra pacaran dengan seorang laki-laki bernama Josh Kolasinski. Josh adalah cinta pertama Sierra dan begitu pun sebaliknya. Well, setelah lulus dari Evergreen High School di tahun 2014, Sierra melanjutkan pendidikannya di Toledo University dengan mengambil jurusan Human Resources Management. Dan dia juga magang di pabrik pamannya. 19 Juli 2016 sekitar pukul 6:30 PM, setelah mengunjungi pacarnya dengan menggunakan sepeda baru berwarna ungu yang telah dia beli, Sierra pulang dengan diantar sang pacar. Namun saat itu mereka tidak berboncengan. Sierra menggunakan sepedanya dan Josh menggunakan motornya. Josh saat itu sempat memvideo perjalanannya saat mengantar Sierra pulang. Sierra juga nampak di video tersebut. Dia terlihat memakai celana pendek dan tank top. Well, saat itu Sierra tidak diantar sampai ke rumahnya karena dia meminta pacarnya untuk pulang dan tidak usah mengantarnya sampai ke rumahnya. Dia dan pacarnya berpisah di dekat County Road 6 dekat Metamora, sekitar 500 kaki dari rumah Sierra. Saat itu Josh mengatakan pada Sierra agar mengiriminya pesan saat dia telah tiba di rumah. Kemudian Josh menuju rumah temannya karena mereka memang ada janji untuk bertemu. Dan Sierra melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Malam hari saat Sierra tak kunjung pulang ke rumah, ibu Sierra menelpon Josh untuk menanyakan keberadaan putrinya. Karena yang dia tahu, Sierra pamit untuk bertemu Josh hari itu. Josh saat itu mengatakan bahwa dia juga tidak bisa menghubungi HP Sierra dari tadi. Karena merasa khawatir, Josh kemudian menuju lokasi terakhir dia dan Sierra saat berpisah untuk mengecek. Dia khawatir mungkin Sierra alami kecelakaan atau dia terluka saat itu. Jadi dia tak kunjung pulang. Namun sayangnya setelah hampir sejam menyusuri jalan yang sekitarnya banyak ladang jagung, dia tidak menemukan Sierra. Tanpa membuang waktu, ibu Sierra segera melapor ke pihak berwajib pada pukul 11 malam. Dan setelah mendapatkan laporan, polisi segera melakukan pencarian terhadap Sierra Jogin. Pencarian terhadap Sierra dilakukan sekitar pukul 3 pagi. Daerah Metamora yang memiliki banyak ladang jagung disisir oleh polisi di kegelapan malam. Dan ada saat sesuatu bercahaya terlihat dari arah ladang jagung. Cahaya tersebut menarik perhatian para pencari. Dan setelah didekati, ternyata cahaya itu berasal dari sepeda yang dikonfirmasi sebagai sepeda milik Sierra. Setelah polisi melakukan pengecekan, terdapat bercak darah di sepeda tersebut. Di sekitar sepeda Sierra juga ditemukan 2 pasang kacamata, ada obeng dan juga kotak sekring kecil. Mereka juga menemukan jejak motor yang melintasi ladang jagung tersebut. Saat itu terlihat ada beberapa batang jagung yang patah dan ada bercak darah di beberapa batangnya. Well, kondisinya terlihat seperti telah terjadi pergulatan di tempat itu. Pencarian terhadap Sierra terus dilakukan, dan sebagai orang terakhir yang bertemu dan melihat Sierra, serta adanya bekas jejak motor di lokasi kejadian, membuat Josh dimintai keterangan oleh pihak berwajib. Namun karena alibinya kuat, Josh dicoret dari daftar terduga pelaku. Dan tidak mungkin Josh menculik Sierra. Mereka telah bersama selama 7 tahun dan berencana untuk menikah setelah Sierra lulus kuliah.
Satu hal yang Josh sesali adalah dia tidak mengantarnya pulang hingga ke rumahnya saat itu. Polisi juga melakukan pengecekan data ponsel Sierra, namun hal itu tidak memberi hasil positif. Yang pihak berwajib khawatirkan saat itu adalah Sierra telah diculik untuk perdagangan manusia. Berita hilangnya Sierra tersebar dengan cepat, hingga polisi mendapatkan telepon dari seorang penduduk setempat, di mana dia melaporkan bahwa di malam Sierra menghilang, dia dan putranya menemukan sebuah helm di jalan, dan dia membawa helm tersebut bersamanya. Setelah polisi mengecek helm tersebut, polisi menemukan ada bercak darah kering di bagian luar helm. Kemudian helm tersebut dibawa untuk diperiksa lebih lanjut. Beberapa barang bukti telah ditemukan, namun terduga pelaku belum juga teridentifikasi. Metamora yang merupakan pedesaan dengan banyak ladang jagung di sepanjang jalannya tersebut juga tidak memiliki CCTV. Saat itu polisi memutuskan untuk mengumumkan kasus hilangnya Sierra di media massa. Tepat di hari kedua setelah Sierra menghilang, ada seorang wanita bernama Robin Gardner melapor ke polisi, di mana pada tahun 1990 dia telah mengalami tindak kejahatan di Metamora. Hari itu pada 4 Juli 1990, Robin sedang bersepeda di jalan sekitar ladang jagung. Namun saat itu ada truk yang dengan sengaja menabrak sepedanya hingga membuatnya terjatuh. Setelah Robin terjatuh, pengemudi truk itu menghampirinya dan bukannya membantunya, pengemudi itu malah memukul bagian belakang kepala Robin, kemudian memborgolnya. Dan pria itu kemudian menempelkan obeng ke leher Robin dan berkata, "Saya akan membunuhmu jika kamu tidak berhenti berteriak." Kemudian dia menyeret Robin masuk ke dalam truknya. Tapi untungnya Robin saat itu berhasil melompat keluar dari truk dan dia ditolong oleh pengendara motor yang lewat di area tersebut. Pengemudi truk seketika melarikan diri dan Robin selamat saat itu. Nah, berdasar adanya kesamaan kisahnya dengan kasus Sierra, Robin mengatakan bahwa kemungkinan pelaku adalah orang yang sama dan pria itu bernama James Worley. James Dean Worley adalah seorang pria berusia 57 tahun saat itu. Dia merupakan warga Metamora. James Worley pernah dipenjara atas kasus Robin Gardner. Saat itu dia dihukum 10 tahun, tapi hanya menjalani hukumannya selama 3 tahun. Dia kemudian dibebaskan karena berkelakuan baik. Berdasar info yang diberikan Robin, polisi mulai mencari di mana keberadaan James. Satu persatu rumah di Metamora diketuk oleh polisi, hingga mereka berhasil menemukan rumah James Worley. Menurut tetangganya, James adalah pria yang suka minum-minum. Dia juga sering bertengkar dengan istrinya. Saat polisi menemukan James, tentu saja dia menyangkal keterlibatannya dalam kasus Sierra. Tapi dia mengatakan bahwa motornya mogok di daerah yang sama saat Sierra menghilang. Namun dia tidak melihat Sierra di area tersebut. Polisi yang makin mencurigai James mengeluarkan surat penggeledahan terhadap rumah James. Saat menggeledah rumah James, polisi menemukan banyak benda aneh di gudang rumahnya. Ada tali, borgol, topeng, lakban, dan beberapa pakaian dalam wanita, dan ada pakaian dalam yang berlumuran darah di kotak hijau. Ditemukan juga pendingin berlapis karpet yang berlumuran darah, dan ditemukan juga darah di sepeda motor James. James kemudian ditahan terkait penculikan terhadap Sierra. Beberapa jam setelah James ditahan, polisi mengerahkan anjing pelacak saat itu untuk mencari Sierra. Dan tepat setelah 3 hari Sierra menghilang, pada 22 Juli 2016, jasad Sierra berhasil ditemukan di kuburan dangkal di ladang jagung di County Road 7, yang hanya berjarak beberapa mil dari rumah James. Sierra saat itu ditemukan dalam kondisi pergelangan kakinya terikat tali. Kedua pergelangan tangannya diborgol ke belakang. Dia mengenakan popok dewasa saat itu, serta ada semacam plastik di mulutnya yang digunakan untuk menutup mulutnya. Penyebab kematian Sierra adalah karena sesak nafas. Dia meninggal beberapa menit setelah mulutnya disumpal, sehingga menghalangi pernapasannya. Selain itu, tidak ditemukan adanya bukti pelecehan seksual padanya. Dengan penemuan-penemuan tersebut, polisi mendakwa James Worley melakukan pembunuhan pada Sierra. Meskipun saat itu James tetap bersikuku bahwa bukan dia pelakunya,
Namun semua bukti-bukti mengarah padanya. Bahkan dari hasil otopsi pun ditemukan DNA James di tubuh Shera. Pada tanggal 19 Juli, menurut sumber, James sudah memperhatikan Shera saat berpisah dengan pacarnya di jalan. Kemudian dia bersembunyi di ladang jagung. Dan ketika dia melihat Shera yang tengah bersepeda, dia langsung melempar atau memukul Shera dengan helmnya. Dia kemudian menyeret Shera ke ladang jagung dan mengancamnya dengan menggunakan obeng, lalu mengikatnya. Dia kemudian kembali ke rumahnya untuk mengambil vannya, lalu kembali ke ladang jagung dan membawa Shera ke rumahnya. Nah, di rumahnya tersebut, James melakukan kekerasan pada Shera, hingga Shera tewas, lalu menguburkannya di dekat rumahnya. Di pengadilan, James Dean Worley terbukti bersalah atas 19 dakwaan. Beberapa di antaranya adalah penculikan, pembunuhan parah, penyerangan kejam, penyalahgunaan jasad, dan pengrusakan barang bukti. Well, akhirnya James Dean Worley dijatuhi hukuman mati dan dia akan dieksekusi pada 20 Mei 2025. Well guys, thanks for watching. Jika kalian suka video ini, silahkan klik tombol like-nya dan subscribe-nya. Tetaplah waspada dimanapun kalian berada. See you in my next video.